Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Ya, senang sekali hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara Sinau Bareng Kompak Ngopi, Komunitas Penggerak Kota Batu, Ngobrol Pendidikan Indonesia. Tentunya dengan para guru hebat dan luar biasa yang ada di Kota Batu maupun di luar Kota Batu. Yang saya hormati dan senang sekali sudah hadir bersama kami semuanya pada malam hari ini adalah yang terhormat Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Abu Khair Magister Pendidikan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama kami pengurus FKKGP Jawa Timur, ada Ibu Eli Farida. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ya, dan ada juga di sini Bapak Wahono. Selamat malam, Bapak. Dan juga ada Widya Iswara kita yang membersamai kita pada malam hari ini. Tentunya juga saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia baik di Kota Batu maupun di luar Kota Batu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Eli Farida, SPT MSI, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD. Yang kami hormati Widya Iswara dari BPGP Jawa Timur yang juga ikut membersamai kita pada malam hari ini, Bapak Gatot Maladi. Yang terhormat para narasumber, yaitu Bapak Zaki Fitroni MPD, Ibu Elisa Mariana Mahnani SPD, Ibu Rayusi Eko MPD, dan juga yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Uki Agustin
Jeffriani, SPD, dengan suaranya yang sangat merdu mengantarkan kita pada kegiatan Krida Bakti Peningkatan Kompetensi Guru Penggerak atau Pendekar tahap 3 di Kota Batu. Dan juga semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, izinkan kami dari Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, di mana organisasi ini telah dikukuhkan oleh Kepala BPKP Jatim, yaitu Bapak Abu Hair pada tanggal 18 September 2023, di mana komitmen kami seluruh kegiatan di komunitas guru penggerak di Provinsi Jawa Timur akan menjadi kegiatan kami yang akan kami sebarluaskan ke seluruh Jawa Timur. Maka Bapak Ibu tidak akan heran apabila malam hari ini mungkin dan banyak juga teman-teman di luar Kota Batu yang akan mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin Bapak Ibu mulai terbiasa meluangkan waktu di saat Bapak Ibu senggang di malam hari, di siang atau sore hari setelah mengajar untuk belajar bersama, untuk berbagi praktek baik. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan pendekar yang dilaksanakan di BPKP Jawa Timur, yaitu desiminasi tentang materi-materi yang telah kami terima. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru untuk terus belajar dan terus meningkatkan kompetensi diri, dan tentunya nanti muaranya adalah hikmat kita kepada murid-murid kita. Peningkatan kualitas pendidikan dan transformasi pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Abu Hair yang telah berkenan terus mendampingi kami di setiap kabupaten kota yang mengadakan kegiatan. Semoga Bapak selalu sehat dan juga ke depannya BPKP Provinsi Jawa Timur terus akan mendampingi kami untuk bergerak dan menggerakkan. Selamat mengikuti kegiatan dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Ibu Eli atas semangatnya untuk kita semuanya. Baik, teman-teman guru hebat, selanjutnya adalah yang kami tunggu-tunggu, yaitu sambutan oleh keynote speaker kita sekaligus membuka acara kepada yang terhormat Dr. Andes Abu Hair Magister Pendidikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Tuhan limpahkan pada kita semua. Meskipun penanda waktu ini adalah malam hari, saya yakin kita semua sepakat untuk tetap mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Dengan semangat pagi inilah yang senantiasa menjadikan kita terus bangkit, terus bergerak, memaknai sebuah perubahan zaman yang kita selalu terinspirasi oleh para bijak yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Saat ini kita sedang memaknai itu, membersamai satu ikhtiar kolektif, ikhtiar berjamaah di antara kita semua, kawan-kawan yang telah memenuhi panggilan negeri, menjadi gerilyawan pembelajaran, membersamai anak-anak kita, menyongsong samanya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kesanggupannya, dan sesuai dengan lingkungan di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Terima kasih Ibu Eli Farida, mewakili Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang terus membersamai
upaya-upaya dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur untuk terus bergerilya menguatkan perbekalan-perbekalan kita yang oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur kami beri nama jurus-jurus dalam meneruskan perjalanan untuk menggerakkan Merdeka Belajar. Terima kasih sahabat-sahabat dari Kota Batu yang pada malam hari ini kompak ngopi. Ya, mudah-mudahan nanti juga ada kopi yang diseruput ya. Jadi komunitas penggerak Kota Batu ngobrol pendidikan Indonesia. Itulah ngopi ala Kota Batu. Satu saat barangkali bisa ngopi beneran gitu ya. Kampus kami juga bisa dijadikan tempat untuk ngopi dengan aneka rasa kopi ya. Kami siap untuk menyeduhnya, membersamai untuk ngopi bareng. Terima kasih Ibu dan Bapak yang akan berbagi praktik baiknya mendiseminasikan bahan-bahan yang telah sama-sama kita diskusikan pada ajang Widya Krida untuk berbagi hasanah kaitan dengan 3 jurus yang akan diimbaskan pada kawan-kawan di Kota Batu khususnya, dan mungkin ada sahabat-sahabat lain yang bergabung pada pertemuan malam hari ini. Pak Yus akan berbagi tentang penguatan wawasan kebangsaan. Ibu Elisa akan membagi hasanah pengembangan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Dan Pak Zaki Fitroni akan mengimbaskan pengelolaan sekolah dengan satu tajuk yang sangat menarik, Silipan Tingkatkan Inovasi di Sekolah. Sebuah judul yang memberikan cakrawala satu terobosan yang tentu nanti akan menjadi bahan belajar kita semua. Mohon maaf, saya ini sedang bersaing dengan suara ambience di sekitar kami. Saya belum sampai di rumah, ini masih dalam perjalanan. Ada 2-3 kegiatan yang saya akan selesaikan dalam perjalanan sampai di rumah. Yang pertama, kami sedang merumuskan bagaimana kami akan menyiapkan kegiatan sampai dengan akhir Desember, yang salah satunya adalah peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023, dan yang berikutnya adalah kaitan dengan apresiasi GTK tahun 2023 yang sesaat lagi di pukul 19.30 nanti kami akan melanjutkan pembahasan itu. Dan terima kasih ini di kesempatan yang sangat berharga, kawan-kawan kita semua telah memaknai cara kita menguatkan sesama kita dengan saling berbagi inspirasi, sinau bareng dalam wadah yang telah ada, komunitas guru penggerak di Provinsi Jawa Timur, yang kita sudah punya sahabat sekitar 13.000. Tentu ini merupakan satu kekuatan dan keluarga besar di Provinsi Jawa Timur untuk bisa menginspirasi khususnya di Jawa Timur, terlebih juga mudah-mudahan bisa mengimbaskan di provinsi yang lain dengan praktek-praktek baik yang telah sahabat-sahabat lakukan. Pak Gatot Maladi, terima kasih yang membersamai forum pada malam hari ini. Kita akan terus mengidentifikasi tambahan-tambahan jurus-jurus untuk perbekalan perjalanan perjuangan kita dengan etapa-etapa yang makin menantang di masa yang akan datang.
Maka dengan kebersamaan inilah sebuah beban yang berat akan menjadi terasa lebih ringan. Sekali lagi, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas energi, waktu, dan lain sebagainya yang kawan-kawan berikan untuk kemajuan pendidikan di tanah air, khususnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di kota tercinta kita, kota wisata Batu. Baik, marilah terus kita semai dan tumbuh suburkan potensi-potensi dan cara-cara baru dalam menggerakkan kawan-kawan di komunitas belajar, yang ini merupakan satu pilihan dari strategi di dalam kita meningkatkan kompetensi di antara kita semua. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dimulai pengimbasan dengan 3 jurus ini akan makin membekali para pendekar di Provinsi Jawa Timur untuk makin mantap, makin yakin menghadapi tantangan-tantangan yang makin luar biasa di sekitar kita. Seizin Ibu dan Bapak semua, marilah kegiatan Sinau Bareng Kompak Ngopi, Komunitas Penggerak Kota Batu Ngobrol Pendidikan Indonesia, yang malam hari ini akan memulai berbagi 3 jurus ini. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, doa kita menyertai perjalanan kita semua. Mari kita bersemangat dengan mengepalkan tangan kanan kita seraya kita berpantun sederhana. Boleh dibuka mikrofonnya agar gadget kita bergetar dengan getaran semangat kita. Dengan air beriak, perahu laju. Air beriak, Perahu laju. Guru penggerak Kota Batu bergerak, Indonesia maju. Guru penggerak Kota Batu bergerak, Indonesia maju. Semakin maju. Karena latihan tadi ada yang tidak bersama. Kita hitung dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Air beriak, perahu laju. Guru penggerak Batu bergerak, Indonesia maju. Baik, terima kasih. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap semangat pagi. Semangat pagi dan semangat pagi. Baik, disampaikan terima kasih Bapak untuk semangatnya dan tentunya kita tunggu ini acara Kompak Ngopi sesi 2 ya Bapak. Siapa tahu nanti kita difasilitasi secara luring begitu ya. Kita akan sangat senang sekali Bapak. Dan kami doakan selalu Bapak sehat-sehat dan tentunya acara-acara yang akan kita lewati, Hari Guru, kemudian acara-acara lain oleh BPKP Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk Terima kasih Bu kehadirannya. Ya. Saya mohon izin pamit dulu untuk bergeser ke ruang sebelah ya. Ya, terima kasih. Baik Bapak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya masih bersama kami dan tentunya masih semangat pagi. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan masuk kepada sesi dari pemaparan materi ketiga narasumber kita. Untuk hari ini, pemapar materi yang pertama yaitu Bapak Zaki Fitroni dengan materi pengelolaan sekolah dengan program unggulannya nih, yaitu Silipan Tingkatkan Ekosistem Inovasi Sekolah. Kemudian nanti yang kedua dilanjutkan dengan Ibu Elisa Mariana Magnani yang mengambil materi tentang pengembangan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Selanjutnya yang pemungkasnya ini
pamungkasnya adalah Bapak Raingyus Waiko, tentunya dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang penguatan wawasan kebangsaan. Baik Bapak Ibu, untuk teknis acara pemaparan dari pemateri, yaitu setiap pemateri akan kami beri kesempatan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit, dan untuk pertanyaan akan kami adakan di sesi terakhir setelah materi ketiga, yang nanti akan dibatasi masing-masing materi adalah 1 pertanyaan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lainnya, kita bisa diskusi melalui grup WhatsApp atau mungkin kita akan melakukan sesi daring berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan refleksi oleh perwakilan dari peserta sekaligus kesimpulan yang nanti akan kita simpulkan secara bersama. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sapa terlebih dahulu Bapak narasumber kita, Bapak Zaki Fitroni. Siap. Siap ya, Oke, Bapak. Bapak, insya Allah baik, siap. baik untuk Pak Zaki, kami akan memberikan waktu 15 sampai dengan 20 menit dan mohon nanti ketika waktu kurang 5 menit saya akan mengangkat tangan untuk mengingatkan waktu kurang 5 menit. Baik Pak Zaki? Siap. Siap. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, Bu Ki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala BPKP Jawa Timur, Dr. Andes Abu Khair MPD. Yang kami hormati ada perwakilan dari Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur, ada Bu Eli Farida. Yang kami hormati ada Widya Iswara yang keren banget, Bapak Gatot Maladi. Yang kami hormati teman-teman narasumber. Yang kami hormati juga para pengurus guru penggerak Kota Batu dan teman-teman guru penggerak Kota Batu yang sementara ini mungkin masih angkatan 6 ya, kita masih berjumlah 54 orang dan insya Allah kedepannya pasti akan bertambah lebih banyak lagi. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya Bu Ki. Siap Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Zaki, silahkan dilanjutkan. Sudah nih. Bapak Ibu, saya akan mendesiminasikan ya, tentang pengelolaan sekolah yang kemarin kita sudah dapatkan di Pendekar tahap 3 ya, yaitu tentang saya fokuskan lagi judul saya yaitu di Silipan Tingkatkan Iklim Inovasi Pendidikan Kolaborasi untuk Inovasi. Terlihat ya Bapak Ibu ya di slide berikutnya ini. Sudah terlihat Pak Zaki? Jelas sekali. Siap. Jadi di pengelolaan sekolah itu kita mungkin disimulasikan ya bagaimana kita menjadi seorang kepala sekolah. Ya. Kemudian segala sesuatu keputusan atau segala sesuatu inovasi yang akan kita buat itu tentu harus berdasarkan data-data yang memang nyata di sekolah kita. Nah itu saya ambil dari sekolah saya sendiri, yaitu di rapor pendidikan sekolah. Saya ambil salah satu poinnya ya di D2.3 yaitu penerapan praktik inovatif itu di sekolah kami itu turun 7,62%. Dari latar belakang ini maka saya membuat menginisiasi sebuah program ya untuk menaikkan penerapan praktik inovatif ini yang turun ini sehingga harapannya bisa meningkat. Nah, seperti kita tahu kurikulum Merdeka itu membuka ruang seluas-luasnya bagi guru, siswa dan orang tua dan pemangku kepentingan ya untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi daerah atau lingkungan masing-masing. Kemudian dari rapor pendidikan dan kurikulum Merdeka itu saya buat sebuah program yang namanya adalah Silipan. Silipan ini akronim ya Bapak Ibu, akronim dari Sistem Lumbung Inovasi Pendidikan. Sebuah inovasi yang bertujuan agar siswa, guru, dan warga sekolah itu menjadi pemecah masalah yang kreatif, yang mampu mengatasi
tantangan dalam kehidupan mereka dan berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Harapannya dari Silipan ini adalah iklim atau mampu menumbuhkan ya karakter kreatif dan berpikir kritis, ya terutama mendorong siswa untuk berinovasi dengan ide kreatif dan membagikannya, sehingga murid tidak takut mengungkapkan ide serta pemikiran kreatif mereka. Next. Skemanya sebenarnya Silipan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita di guru penggerak itu ada suara siswa ya. Jadi yang awal itu tahapannya adalah kita melakukan sosialisasi Silipan kepada siswa, wali siswa, komite, guru dan masyarakat mungkin di sekitar sekolah. Kemudian mereka akan membuat sebuah inovasi yang akan masuk Google Form ya. Kemudian kita akan tim Silipan akan melakukan pemilihan inovasi, nanti inovasi itu akan disebar ya. Disebar ke kepala sekolah, ke tim kurikulum, ke tim kesiswaan, ke tim Sarpras dan mungkin ke tim Adiwiyata atau tim-tim yang lain. Setelah itu dari tim itu akan melakukan kurasi ya Bapak Ibu. Nah, kurasi ini yang menentukan apakah inovasi yang diusulkan oleh siswa misalkan itu dipakai sebagai sebuah program sekolah atau tidak. Kalau misalkan dipakai, maka misalkan inovasi itu berhubungan dengan tim kesiswaan, maka tim kesiswaan akan berkolaborasi dengan siswa yang menyetorkan inovasi tersebut ya, sehingga menjadi sebuah program sekolah. Dan yang terakhir adalah publikasi program di media sosial sekolah. Langkah pertama, sintaks yang pertama dalam Silipan yaitu adalah perkenalan atau sosialisasi ya. Jadi langkah paling awal dari program ini adalah kenalan nih. Bagaimana siswa, guru, wali siswa itu mengetahui lebih jauh tentang sistem lumbung inovasi pendidikan. Mengetahui apa tujuannya, bagaimana sintaks atau langkah-langkahnya, bagaimana cara memasukkan inovasi dalam Google Form, bagaimana contoh inovasi, bagaimana sampai dengan mengetahui inovasi seperti apa yang dapat dimasukkan. Langkah sosialisasi ini saya rasa cukup panjang ya waktunya Bapak Ibu, karena ketika kita mengenalkan atau mengajarkan atau mengajak siswa bagaimana membuat inovasi itu tidak mudah, karena seringkali siswa itu berpikir bahwa inovasi itu hal yang tidak terjangkau bagi mereka, padahal hal-hal yang ada di sekitar mereka itu mereka bisa membuat pemecahannya dengan inovasi-inovasi yang sederhana. Kemudian langkah kedua, jadi di sintaks yang kedua adalah identifikasi masalah. Bagaimana warga sekolah melakukan identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka, bisa terkait pembelajaran, pelestarian lingkungan, kehidupan bermasyarakat, teknologi atau lainnya. Masalah yang diidentifikasi tidak harus kompleks atau rumit, tetapi bisa yang sederhana dan seringkali ditemui pada kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan ada, kalau di Batu ya, kita mungkin isu yang paling menarik sekarang untuk dipelajari dan dilakukan itu adalah isu tentang sampah ya, bagaimana siswa itu mengidentifikasi masalah sampah yang ada di kelas, yang ada di kantin sekolah, yang ada di lingkungan kampung mereka mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah ya. Jadi setelah mereka melakukan identifikasi, maka mereka akan membuat solusi ya. Jadi bagaimana warga sekolah itu membuat solusi atas permasalahan yang sudah mereka identifikasi sebelumnya. Solusi atau pemecah masalah tersebut dibuat sekreatif mungkin, sehingga menjadi sebuah inovasi yang mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka serta berkontribusi pada lingkungan sekitar. Jadi misalkan di sekolah mereka melihat misalkan di kantin itu ternyata masih banyak siswa itu yang membuang botol air mineral di sampah. Karena di Batu itu kita sudah tidak ada TPA, tempat pembuangan akhir, maka air mineral itu mereka punya inovasi. Inovasinya dipakai apa? Dipakai untuk membuat pot hias di
di dalam kelas atau mungkin di depan kelas. Nah, itu kan sudah hal-hal yang sederhana itu adalah sebuah inovasi yang sederhana. Jadi inovasi di sini kita bisa mengkategorikan bahwa inovasi itu tidak hanya sesuatu yang rumit ya, tapi inovasi yang sederhana itu juga bisa melatih mereka. Nah, kemudian langkah keempat adalah kirim inovasi, Bapak Ibu. Jadi inovasi yang sudah dibuat oleh warga sekolah bisa berupa ulasan sederhana, video praktek baik, poster, infografis, karya ilmiah, atau format kreatif lainnya dapat dikirim melalui link Google Form. Seluruh inovasi yang masuk akan terdokumentasi di lumbung inovasi sekolah melalui link bit.ly/c_lipan. Jadi Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar ya. Jadi inovasi itu kita kirimkan ke sini. Jadi siswa yang mengirimkan inovasi atau guru yang mengirimkan inovasi itu semuanya masuk di bit.ly Silipan ini. Nah, inovasinya tidak hanya misalkan inovasi tidak harus berupa karya tulis ilmiah, tapi bisa berupa juga ulasan sederhana, tulisan sederhana. Tapi bagaimana misalkan siswa yang tidak bisa atau mungkin kurang bisa merangkai kata dengan tulisan, mereka bisa membuat video praktik baik ya. Bagaimana mereka membuat vlog menjelaskan inovasi yang mereka lakukan, kemudian mereka juga bisa membuat poster, mereka juga bisa membuat infografis, membuat karya ilmiah atau format kreatif lainnya. Sekarang saya rasa dengan berkembang pesatnya teknologi informasi itu media-media kreatif itu anak-anak mungkin sangat menguasai. Kemudian yang kelima adalah pemilihan data. Jadi inovasi yang sudah masuk ke Google Form akan dipilah oleh tim Silipan. Tugas tim pemilah data adalah melakukan kurasi atau filter inovasi yang masuk ke Silipan. Memastikan inovasi tersebut terdistribusi kepada pihak yang mempunyai ranah untuk memanfaatkannya sebagai program sekolah. Jadi kita memilah, jadi tim pemilah data walaupun nanti di Bapak Ibu ketika masuk ke Silipan itu sudah ada kliknya. Program ini ditujukan ke siapa? Apakah ke kesiswaan, apakah ke kurikulum, apakah ke adiwiyata, ataukah ke kepala sekolah. Ya. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu salah klik atau salah apa, itu nanti tugas dari tim pemilah itu mengembalikan lagi sehingga memastikan inovasi tersebut terdistribusi dengan baik, itu di pemilihan data. Yang keenam adalah pemanfaatan inovasi. Jadi tim kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, adiwiyata atau guru melakukan kurasi terhadap inovasi yang berasal dari siswa. Inovasi yang dirasa tepat serta dapat dimanfaatkan selanjutnya akan dipakai menjadi sebuah program sekolah. Tim sekolah akan berdiskusi dengan siswa yang menginisiasi inovasi tersebut. Jadi diskusi kolaborasinya ada di sini. Terkait dengan detail teknis pelaksanaan program, kemudian sampai melibatkan siswa tersebut dalam menyusun rencana pelaksanaan sampai dengan evaluasi program. Yang terakhir adalah publikasi inovasi, Bapak Ibu. Jadi inovasi yang sudah menjadi program sekolah itu kemudian dipublikasikan ke berbagai media sosial sekolah. Sehingga bagaimana pelaksanaannya, dampaknya sampai dengan hasil evaluasi. Kalau di sekolah kami itu kita punya Instagram sekolah yang followernya sekitar 4.000-an, kemudian di YouTube itu juga subscribernya sekitar hampir 4.000-an ya, sehingga publikasi inovasi ini bisa cukup tersampaikan dengan bagus ya. Kenapa publikasi inovasi ini penting? Sehingga ketika karya siswa itu sudah dipublikasikan, maka teman-teman yang lain pasti akan mengikuti ya. Jadi kalau di agama Islam biasanya dikatakan fastabiqul khairat. Kurang sedikit ya Bu Ki ya. Terakhir ini Bapak Ibu harapannya dari Silipan ya. Jadi implementasi program Silipan atau sistem lumbung inovasi pendidikan yang menggunakan 7 langkah program, yaitu sosialisasi, identifikasi masalah, pemecahan masalah, kirim inovasi, pemilahan data, pemanfaatan inovasi, dan publikasi inovasi, itu akan menciptakan ekosistem inovasi serta membuat inovasi SMP Negeri 1 Batu terus meningkat.
Silipan mendorong siswa untuk berinovasi dengan ide-ide kreatif, berkolaborasi dan membagikannya sehingga murid tidak takut untuk mengungkapkan ide-ide serta pemikiran kreatif mereka. Dengan Silipan akan tercipta ekosistem inovasi sekolah, khususnya inovasi yang mendukung pemecahan masalah pelestarian lingkungan ya. Kalau kita fokuskan misalkan ke sekolah adiwiyata atau gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Inovasi ini kenapa kok kita pakai Google Form ya Bapak Ibu ya, inovasi ini agar bisa dengan mudah dimodifikasi, agar bisa dengan mudah diadopsi, jadi kita bisa memanfaatkannya di ekosistem yang lebih kecil, misalkan kelas atau sekolah, atau mungkin di ekosistem yang lebih besar lagi, setingkat kecamatan atau mungkin bahkan kota, sehingga harapannya akan muncul banyak sekali inovator-inovator yang ada atau yang dihasilkan dari Silipan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pas ya Bu Uki 20 menit. Terima Ya, kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih silipannya dari Pak Zaki, dan nanti siap-siap di sesi pertanyaan Pak Zaki ya, jangan kemana-mana dulu ya. Insya Allah siap. Ya, baik, selanjutnya kita sapa untuk narasumber kedua kita yang paling cantik sendiri di antara kedua narasumber yang lain ya tentunya ya. Baik, kami sapa terlebih dahulu Ibu Elisa Mariana Magnani. Selamat malam. Malam Bu Ki, semangat pagi. Semangat pagi tentunya. Baik, Ibu Elisa akan menyampaikan materi tentang pengembangan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Baik, untuk waktu, Ibu Elisa akan kami beri waktu sampai dengan pukul 20:05. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, baik yang dari Kota Batu maupun dari luar Kota Batu. Yang saya hormati Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, Widya Iswara yang hadir pada malam ini, Bapak Gatot Maladi, kemudian yang kami hormati pengurus atau yang mewakili FKK GP Jawa Timur yang diwakili oleh Ibu Eli Farida, SPT MSI, Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Batu, Bapak Zaki, tim webinar diseminasi tahap 3 Kota Batu, kemudian beserta seluruh Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada malam ini. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, karena hanya limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan bertemu di ruang virtual room meeting yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah bagi kemajuan pendidikan Kota Batu dan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, saya bingung ini slide-nya sudah disiapkan banyak. Saya izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya bersama rekan narasumber yang lain. Kalau saya bukan narasumber, hanya berbagi praktik baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu Elisa, sudah terlihat. Terima kasih. Kami mendiseminasikan hasil yang telah kami dapatkan di BPKP beberapa bulan yang lalu, nih. 1 bulan yang lalu kayaknya. Kebetulan saya mendapatkan materi tentang pengembangan pembelajaran dan asesmen. Materi ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham dan familiar, sehingga hari ini mungkin kita hanya berdiskusi. Nah, saya lewati Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke pengembangan pembelajaran dan asesmen, ini kami hanya menguatkan kembali Bapak Ibu karena masih ada keraguan tentang kurikulum merdeka di sana sini. Bahwa yang pertama, kurikulum merdeka itu lebih ringkas belajar dan mengajar lebih tuntas menjawab kebutuhan sesuai perkembangan hasil belajar yang bisa langsung diterapkan. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka lebih mudah Bapak Ibu guru dalam mengajar. Siswa tak lagi gundah, orang tua pun ramah, berubahlah, jangan dibuat susah.
Kemudian yang ketiga, kurikulum merdeka pasti lebih ceria karena proyek melebur dengan dunia siswa pelajar Pancasila tak lagi kejar angka, tapi lebih mengarah pada aksi nyata. Dan yang keempat, di kurikulum merdeka lebih adil mencetak siswa jadi insan kamil, capaian pembelajaran pun bisa dicicil, mengajar lebih detail, proses bermakna daripada hasil. Itu yang bisa kami simpulkan dari adanya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan ini kita mengulas kembali, mungkin Bapak Ibu bisa menulis di chat mengapa kurikulum harus berubah Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Atau ada yang mau langsung menyampaikan? Oh, ada ini Pak Jeffrey, pembelajaran karena menyesuaikan kodrat alam. Oke. Ini pasti guru penggerak sesuai perkembangan zaman. Baik Bapak Ibu, kita tidak mengulas itu lagi nggih. Apakah share screen saya hilang Bapak Ibu? Tidak, Bu, masih ada. Masih ada ya, berarti yang di saya yang share screen. Ini sampai mengapa kurikulum harus berubah. Bentar. Oke, sudah Bu, saya yang kehilangan sinyal. Oke. Sudah terlihat lagi Bapak Ibu? Oke. Terima kasih Masih bagi yang proses, sudah menjawab. Sudah Bu Ki? masih proses, Bu Elisa. Masih belum terlihat. Oke, sambil menunggu PPT tayang Bapak Ibu, Sudah. untuk implementasi kurikulum merdeka, seperti yang Bapak Ibu ketahui beberapa sering kita diskusi nggih, bahwa yang sering muncul pada implementasi kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan pada pembelajaran, kemudian yang sering kita lakukan sekarang yang terbaru nggih, proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Apakah hanya dua ini? Tidak Bapak Ibu bisa melakukan penguatan profil pelajar Pancasila pada pembiasaan atau kegiatan lainnya seperti ekskul dan lain sebagainya di program sekolah. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Zaki tentang silipan. Itu tentunya juga terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sering kita diskusikan juga, dan Bapak Ibu saya yakin sudah pasti sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan ini yang perlu kita sesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya anak-anak, bahwa kita juga tidak bisa meninggalkan kodratnya zaman sekarang nggih, pemanfaatan teknologi atau gamifikasi dalam pembelajaran. Jadi setidaknya kita bisa menghadirkan hal-hal yang memang sudah familiar dengan siswa kita dalam kesehariannya. Adapun tujuan kita malam ini adalah memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kemudian memahami konsep asesmen dalam kurikulum merdeka, dan menyelaraskan pembelajaran asesmen dalam kurikulum merdeka. Ini latar belakang Bapak Ibu mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sidiknas dan keragaman layanan yang ditinjau dari perbedaan karakteristik. Nah, latar belakang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu sudah sangat paham ini, peserta didik datang sekolah dengan berbagai macam perbedaan, dan tentunya tidak adil jika guru mengajar di kelas dengan cara yang sama untuk semua peserta didik yang ada di kelasnya. Jadi kita tinggalkan membuat LKPD penilaian yang sama nih Bapak Ibu, atau mungkin menyeragamkan tugas untuk siswa kita di dalam kelas yang tentu keberagamannya juga berbeda. Tapi bukan berarti kita harus melayani 32 siswa dengan cara yang berbeda. Kita juga bukan Wonder Woman atau Superman Bapak Ibu.
seperti itu. Guru perlu memperhatikan perbedaan pada para peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini definisi pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Brooks dan Meg. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuannya. Nah, inti yang bisa kami dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pembelajaran ini untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi tidak ada hanya untuk yang high atau yang low seperti itu atau yang sedang. Nah, mengapa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena yang pertama dengan pembelajaran ini kita dapat menyampaikan tujuan pembelajaran yang bisa kita definisikan secara jelas karena sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan pembelajaran ini kita dapat merespon kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Jadi ketika kita menciptakan atau menyusun pembelajaran berdiferensiasi, tentunya faktor-faktor lain yang harus kita lakukan adalah manajemen kelas yang efektif, kemudian lingkungan belajar bagaimana kita merencanakan atau menciptakan lingkungan belajar yang bisa mengundang siswa terus untuk semangat dan termotivasi untuk belajar mengikuti pembelajaran kita. Nah, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama bersifat proaktif, menekankan kualitas daripada kuantitas, berakar pada asesmen, campuran pembelajaran individu, berorientasi pada siswa, terdapat pendekatan konten, proses, produk, dan tentunya bersifat hidup karena tidak satu arah. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi ada lingkungan belajar, kurikulum berkualitas, asesmen berkelanjutan, dan kurikulum berkualitas termasuk yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi. Jadi kita juga berkolaborasi dengan kurikulum satuan pendidikan yang di sekolah ya KOSP, bagaimana kita menciptakan lingkungan dan kurikulum yang bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kepemimpinan rutinitas dan kelas. Elemen pembelajaran berdiferensiasi ini ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Saya langsung ke contoh nih Bapak Ibu, contoh diferensiasi konten ini salah satu contoh yang kita angkat yang kita dapatkan kemarin. Seseorang guru IPA kelas 4 SD akan mengajarkan materi ekosistem. Kemudian setelah melakukan analisa profil gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil pelajar peserta didik. Yang pertama, visual, materi melalui video pembelajaran. Yang kedua, kinestetik, mengobservasi lingkungan sekitar. Yang audio, mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar, dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar visual, kinestetik, dan audio dapat terpenuhi. Nah, analisis dari studi kasus tersebut bisa kita bagi seperti ini. Yang sudah paham ini berdasarkan kesiapannya. Kelompok satu yang sudah memahami konsep dasar berarti menggunakan studi kasus, kemudian yang kedua bisa mengerjakan latihan soal, kemudian yang ketiga bisa mengumpulkan survei dari sekolah, dari yang mereka amati di lingkungan sekitar. Kemudian untuk lingkungan belajar itu ada lingkungan fisik sekolah tempat peserta didik menghabiskan waktunya belajar di sekolah. Nah, tentunya ketika kita mendiskusikan tentang pembelajaran tidak lepas dari sebuah asesmen karena pembelajaran dan asesmen itu adalah saling terkait. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang asesmen dalam pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di chat kembali atau Bapak Ibu bisa membuka mic-nya. Satu saja. Agar pembelajaran berpihak pada perolehan data informasi tentang peserta didik. Oke. Asesmen adalah bagian dari pembelajaran dari Ibu Lia. Oke, Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang masih semangat. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dan asesmen sebagai bagian yang saling terintegrasi dan merupakan kesatuan yang utuh. Jadi dari tujuan pembelajaran yang kita buat, kita
tujuan tadi tentunya berdasarkan hasil data yang Bapak Ibu putuskan tadi nggih, dari hasil asesmen awal atau asesmen formatif. Asesmen formatif ini bisa asesmen kognitif maupun non kognitif. Nah, kemudian dari hasil data itu Bapak Ibu bisa menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selama pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu bisa memilih asesmen formatif dan asesmen sumatifnya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa disesuaikan dengan hasil analisis data, kemudian untuk asesmen formatifnya dilakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif Bapak Ibu biasanya dilakukan di setiap akhir tujuan pembelajaran, bisa setiap bab atau Bapak Ibu pada saat PTS ataupun pas atau US. Nah, ini asesmen awal. Konsep asesmen awal tujuannya adalah untuk mengenali kesiapan belajar, kekuatan dan kelemahan belajar. Apakah masih perlu bimbingan atau sudah siap atau sudah pada tahap pengembangan. Yang kedua, dasar perencanaan pengajar yang sesuai dengan kemampuan belajar murid. Dan yang ketiga, merancang metode, media, sumber belajar dan penilaian yang sesuai dengan profil atau gaya belajar. Terakhir, memastikan siswa belajar sesuai dengan level berpikirnya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa membagi LKPD-nya dengan siswa yang kelompok siap, belum siap, dan sudah tahap berkembang begitu, agar mereka bisa menyelesaikan atau tujuan pembelajarannya sesuai dengan tahapan kemampuan yang mereka miliki. Nah, desain awal dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin ini Bapak Ibu sudah sangat paham. Ada susunan soal kalau pada asesmen kognitif yang awal kita kayaknya pernah diskusi itu 80% soal prasyarat materi sebelumnya dan 20 soal materi yang akan dipelajari. Apakah harus seperti ini? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana melakukan asesmen non kognitif? Tidak harus dengan tes tulis, Bapak Ibu bisa melakukan mengamati perilaku murid. Jadi Bapak Ibu punya jurnal refleksi pribadi yang bisa mengamati perkembangan perilaku murid. Kemudian yang kedua bisa berbicara dengan guru atau wali kelas sebelumnya bagaimana perkembangan murid kita di kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca rapor, tentunya rapor yang kali ini kan hampir sama dengan rapor di TK ya Bapak Ibu. Jadi ada deskripsi perkembangan siswa. Nah, itu bisa menjadi catatan analisis kita dalam menyusun dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ini contoh asesmen awal kognitif yang dilakukan untuk melihat kesiapan belajar Bapak Ibu. Yang pertama, siswa yang belum siap menjawab benar kurang dari 3 soal. Ini contoh Bapak Ibu. Siswa yang sudah siap menjawab 4-6 soal, siswa tahap perkembangan menjawab benar lebih dari 6 soal. Kebetulan karena saya guru IPA, maka contohnya saya gunakan mapel IPA. Nah, ini C1 saya sudah menggunakan tingkatan ya, organ atau alat pencernaan, kemudian yang kedua fungsi alat pencernaan, yang C3 sistem organ pencernaan. Nah, ini saya gunakan untuk membedakan Bapak Ibu siswa yang belum siap, sudah siap, dan pada tahap perkembangan. Untuk asesmen awal non kognitif, Bapak Ibu bisa menyiapkan beberapa gaya belajar siswa pada kontennya. Guru memfasilitasi siswa untuk mempelajari materi sistem pencernaan. Ini masih di contoh yang tadi nih Bapak Ibu. Misalnya profil belajarnya audio, maka prosesnya mendengarkan musik. Produk hasil belajarnya harapannya siswa kita bisa membuat lagu tentang sistem pencernaan agar mereka lebih mudah menghafalkan fungsi-fungsi bagian sistem pencernaan, begitu dan seterusnya. Nah, apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif? Tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham. Kalau asesmen formatif biasanya di proses pembelajaran ya Bapak Ibu, kalau asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Nah, bagaimana bentuk asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Sekali lagi hasil diskusi kita bersama Bapak Ibu, bentuk formatif dan sumatif itu tidak hanya dengan tes tulis yang biasanya selalu kita secara umum, tetapi bisa dengan diskusi kelas, bisa dengan presentasi, kemudian produk, tes lisan dan sebagainya. Kemudian bentuk asesmen formatif sumatif ini kalau secara tertulis bisa kita gunakan
tes tulis, esai, pilihan ganda, dan sebagainya, atau poster, jurnal, dan refleksi. Itu bisa termasuk dalam asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang tidak tertulis bisa kita gunakan presentasi, lisan, drama, diskusi, produk, dan sebagainya. Nah, bagaimana tahapan merancang asesmen? Penyusunan desain pembelajaran merdeka itu merujuk pada metode backward design atau berbalik, metode balik ya Bapak Ibu. Identifikasi pembelajaran, hasil yang diinginkan adalah tujuan pembelajaran, kemudian menentukan bukti yang dapat diterima atau asesmen pembelajaran. Biasanya ini bentuknya formatif, sumatif, dan KKTP. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan instruksi kegiatan atau langkah pembelajaran, kemudian mendesain pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, waktunya masih ada, Bu? Oh, lewat. Izin sudah habis, Bu Elisa. Sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi jawab. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang diburu waktu Bapak Ibu. Kalau mau disusun tentang pembelajaran tentunya banyak hal yang ingin kita diskusikan atau sharing bareng. Bukan saya saja yang ingin menyampaikan, tetapi saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elisa sangat menarik sekali ya. Tentunya nanti mungkin kita akan ada ngopi-ngopi, kompak ngopi berikutnya Ibu Elisa ya. Karena ini tadi ketika Bu Elisa menjelaskan sudah ada pertanyaan, tetapi sudah saya catat dan nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kami harapkan semuanya masih semangat pagi nih, tentunya dengan Bapak Rain Yuswaiko. Bapak, bagaimana sudah siap dengan materi penguatan wawasan kebangsaannya? Oke, Buki, sudah menunggu ini saya. Iya, sudah tidak sabar ya. Baik, Oke. untuk Pak Yus akan kami beri kesempatan untuk memaparkan materi sampai dengan pukul 20 lebih 25 menit. Nanti ketika waktu sudah kurang 5 menit, nanti akan saya mengangkat tangan. Baik, Bapak Yus, siap? Siap, terima kasih Buki. Ya, silakan Oke. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Naik kereta sambil main yoyo. Untuk semua peserta, sarangeo. Biar nggak ngantuk. Kalau Pak Fibri sudah senyum berarti dunia baik-baik saja. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas hadirnya. Yang saya hormati Pak Abu Khair, Kepala BPGB Jawa Timur, narasumber Widya Iswara kita Bapak Gatot Maladi, kemudian perwakilan dari FKKGB, Bu Eli, dan semua narasumber, serta seluruh peserta yang saat ini hadir. Saya melihat ada 72 orang yang ada di Zoom ini. Alhamdulillah bertahan dari awal sampai akhir. Itu adalah semangat yang luar biasa bagi kami, guru penggerak di Kota Batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sengaja pakai jaket ya. Ini menandakan bahwa Kota Batu saat ini masih dingin. Jadi Bapak Ibu yang dari luar Kota Batu, monggo berpariwisata di Kota Batu. Betul nggak Pak Yaki, Bu Elisa? Panas, Pak. Oh ya, sumu ya Pak. Oke, lah gini nih loh. Saya seneng sama teman-teman semuanya nih. Kembesuki lewat Jember, Pak Bu Elisa dan Pak Zaki memang bikin seger. Nah, ini gilirnya saya yang terakhir ini, gak ada bingung aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami selama 4 hari di BPGB Jawa Timur mendapatkan terutama saya di jurus 7, yaitu saya jurus 7, memang secara tidak langsung kami bingung ya, terutama saya orang matematika ketemu penguatan wawasan kebangsaan, ini isinya Pancasila semuanya. Wah, ini bikin saya penasaran sekaligus saya pikir itu kan ingat-ingat pahlawan ya. Tiba saya belajar dulu ngapal pahlawan di rumah itu. Ternyata enggak. Nah,
di wawasan kebangsaan ini ada dua hal yang dibahas nanti di wawasan kebangsaan dan materinya cukup banyak dan saya dapat 25 menit di sini, 20 menit untuk tampil. Saya yakin tidak sesuai dengan harapan saya, terutama apalagi harapan Bapak Ibu. Bapak Ibu memang di wawasan kebangsaan ini saat ini apalagi di menjelang pemilu ya, di tahun-tahun yang panas, yang pasti wawasan kebangsaan adalah menjadi hal utama yang harus kita berikan kepada diri kita maupun anak didik kita. Kenapa? Karena dengan wawasan kebangsaan, sesungguhnya Indonesia akan terawat utuh, akan tersemai benih-benih kebangsaan, benih-benih kepahlawanan, benih-benih penguatan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Izin share materi saya. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Malam ini saya kasih judul menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan. Materinya cukup banyak. Saya ada 3 materi yaitu tantangan dan kompetensi menyusun Indonesia Emas, kemudian menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan, yang ketiga adalah aksi nyata yang harus kita kerjakan di sekolah maupun desiminasi-desiminasi yang lain. Saya senang sekali ketika pertama kali ketemu teman-teman BGB, terutama Pak Abu yang selalu menyampaikan terkait VUCA ya. Dari volatility yang pertama saya hanya dapat VUCA itu VUCA-nya saja, belum tawarnya ya, belum obatnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita hadapi, yaitu ada volatility atau perubahan yang sangat cepat. Itu saat ini sudah kita dapati mulai dari COVID kemarin sampai sekarang, perubahan yang luar biasa, dan sehingga sampai saat ini pun saya yakin perubahan yang cukup cepat ya. Dari guru-guru, adanya guru penggerak yang saat ini meluangkan waktu dengan sendirinya untuk belajar. Dan itu saya yakin Bapak Ibu juga tidak terasa, oh kok ternyata kita harus dituntut untuk belajar. Kemudian ada uncertain, ketidakpastian, terus complexity, permasalahan yang kompleks, ambiguity, membingungkan, dan keraguan. Ini saya yakin saat-saat ini bahwa banyak hal yang saat ini berubah di dunia ini. Terakhir saya sempatkan untuk ngantar anak nonton film Sherina ya di mall. Ternyata mall itu sepi sekali. Yang ramai hanya tempat makan. Mall itu sepi sekali. Oleh karena itu, saya yakin kita sebagai guru berarti harus mengubah arah pendidikan kita, mengubah arah pengajaran kita untuk diberikan kepada anak-anak dengan melihat potensi strategis yang ada di Indonesia ini. Penawarnya apa VUCA itu untuk biar seimbang? Yaitu vibran, getaran, atau antusiasme. Bahwa Bapak Ibu sekarang ini sudah termasuk bergetar ini, getaran. Getarannya ini sudah kemana-mana terkait hal-hal yang positif di Bapak Ibu. Dan saya yakin akan nurun ke teman-temannya. Kemudian ubiquitous. Nah, ini adalah ada di mana-mana dan hadir. Saat ini saya yakin Bapak Ibu mungkin bisa membelang ya, ada 2 Zoom yang diikuti atau 2 meeting yang dihadapi. Dan ini memang harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah kolaborasi, kerjasama, saling mengisi, saling melengkapi untuk kebaikan bersama. Yang terakhir adalah agile, lincah, tangkas, fokus. Bahwa guru penggerak, kita semua sebagai guru harus lincah dalam menghadapi apapun yang akan terjadi dan harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tantangan pembelajaran sendiri, ini nanti saya bahas selain waktu ya. Banyak hal ini, mulai dari perkembangan teknologi, tantangan generasi, sampai gaya hidup, kemudian potensi aktor pembelajaran sendiri. Nah ini apa saja, nanti kita bahas lain waktu, biar jenengan penasaran guru milenial seperti apa. Nah, sekarang kita
ke materi utama saya, menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan. Kami dapat 5 materi dalam menumbuh wawasan kebangsaan ini. Yang pertama adalah masyarakat multikultural, yang kedua adalah Pancasila ideologiku, yang ketiga adalah jejak perjuangan bangsa, yang keempat adalah posisi strategis Indonesia, kemudian yang kelima adalah harmoni sosial. Dari 5 kegiatan ini, saya terbuka ya, dapat hal baru terkait dengan yang pertama bagaimana membelajarkan sesuatu. Yang kedua ternyata Indonesia memiliki banyak hal yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga, yang hal baru yang dapat dapatkan adalah bagaimana kita berkontribusi ya untuk keberlangsungan Indonesia. Nah, mulai dari banyak hal nih, pendidikan, terus kemudian peduli terhadap sesama, banyak hal yang nanti akan dibahas. Tentunya hal ini membutuhkan transformasi kolektif, nah, yaitu upgrade dan update, mulai dari mindset, pola pikir yang harus kita rubah, bahwa ternyata sekarang ini pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh sendiri, tapi bisa bersama-sama dengan guru. Dan terus skill set, tool set, yaitu di teknologinya, bagaimana kita saat ini wajib menggunakan teknologi untuk bersama-sama dengan siswa untuk mempelajari sesuatu. Materi yang pertama adalah masyarakat multikultural. Nah, di sini kita belajar tentang suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat yang punya banyak suku, bangsa, dan budaya dengan beragam adat istiadat. Yang kedua, Pancasila ideologi adalah Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Oke. Jejak perjuangan bangsa, di situ nanti membahas, mendeskripsikan peran tokoh pahlawan nasional, memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini banyak tokoh pahlawan yang kita pelajari, kemudian bagaimana tonggak-tonggak sejarah perjuangan Indonesia itu muncul. Nah, ternyata dimulai dari para pahlawan yang menginginkan kemerdekaan. Terus harmoni sosial dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan baik secara baik ya, saling menghargai satu sama lain, sejalan serasi dengan tujuan masyarakat. Dan ini di materi ini juga muncul terkait dengan bullying dan lain-lain, ini ada di sini di harmoni sosial. Baik, menumbuhkan keadaan masyarakat yang berhubungan secara baik. Nah, nanti bisa kita pelajari bersama harmoni sosial. Tapi kebetulan saya mengambil yang poin kelima, yaitu posisi strategis Indonesia. Nah, nanti insya Allah nanti kalau ada apa, ada pertanyaan terkait bullying dan lain-lain bisa kita bahas. Oke. Posisi strategi Indonesia, ada 2 hal yang terbahas itu, yaitu memahami posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua adalah memahami mitigasi dan adaptasi bencana di Indonesia. Ada 2 link YouTube. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana mitigasi bencana. Oke, Bapak Ibu, saya share sebentar nih, tentang alam perairan Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa uh, cek di kolom chat. Bapak Ibu bisa coba bagaimana uh, kita menggunakan media pembelajaran, terutama nanti guru-guru PPKN ini bisa dipakai nih. Guru-guru matematika juga bisa untuk fungsi. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu untuk uh, menggunakan Wordle di masing-masing gadgetnya atau laptopnya. Kita coba bersama. Apakah sudah terlihat?
Belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba Selat Karimata di mana, Laut Natuna yang kemarin rebutan, apakah betul Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Flores, Laut Arafuru ini ya, Laut Maluku. Kita coba. Ini Bapak Ibu bisa kirim jawabannya. Nah, nanti bisa terlihat apakah betul yang salah mana, yang betul yang mana. Nanti dengan cara seperti ini, permainan-permainan seperti ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ternyata Indonesia cukup luas dan memiliki banyak potensi. Memiliki banyak potensi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Yang nantinya anak-anak kita ajak untuk melihat potensi itu dan kita menganalisis, anak-anak diajak untuk menganalisis bagaimana bahwa Indonesia itu memiliki banyak hal yang bisa digali. Nah, saya kemudian masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah aksi nyata, yaitu membuat media pembelajaran, kemudian membuat program sekolah. Nah, mulai dari dimensi internal, kemudian implementasi ada pembelajaran P5, dan dimensi. Untuk pembelajaran P5 sendiri, saya mulai sudah 3 pekan kemarin untuk menyampaikannya di P5 ini. Nah, sebentar. P5 ini saya membuat modul P5 untuk diberikan kepada anak-anak, yaitu P5 ini temanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menggali potensi budaya daerah untuk agar kita anak-anak itu bisa memiliki kontribusi bagi daerahnya maupun di Indonesia. Saya ngambil contoh kecil di kotanya. Jadi anak-anak ini kita arahkan nih, untuk kita beri judul Cinta Budaya, Cinta Bangsa. Yaitu anak-anak diarahkan untuk menggali ada 3 hal ya, 3 hal yaitu Batu ini kan kota wisata dan pertanian. Kota kecil yang hanya terdiri dari 3 kecamatan. Nah, di sini Batu memiliki banyak hal ya, banyak hal yaitu yang pertama wisata, yang kedua budaya, yang ketiga makanan khas. Nih, 3 hal ini mungkin sangat membuat Kota Batu itu banyak dikunjungi oleh penduduk wisata lokal maupun nasional maupun internasional. Nah, ini kita harapkan kontribusinya para peserta didik ya untuk menggali ini, kemudian mereka mempromosikan budaya daerah dengan uploading di media sosial baik Instagram, YouTube dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa ada negara pun petanya hilang kalau kita mengajarkan kepada siswa bagaimana mempromosikan daerahnya, potensi lokalnya. Ini mulai dari dimensi, elemen, dan subelemen. Programnya apa saja? Mulai sosialisasi, pengenalan, pembentukan, penentuan tema, survei, dan pelaksanaan program. Oke. Di sini gambaran kegiatan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dengan cara apa? Memberikan informasi kepada masyarakat terkait posisi strategis potensi Kota Batu sesuai dengan pengalaman dan kemampuan secara didik dapat dilaksanakan dengan mudah. Sebenarnya settingan untuk ini adalah settingan secara langsung. Karena waktunya cukup pendek, kami rubah settingannya melalui online. Mulai kunjung objek wisata, produk lokal, kuliner khas, budaya khas. Ini guru pendamping kita setting untuk mendampingi ke lapangan sebenarnya. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, anak-anak survei lapangannya di mana? Di internet. Nah, survei lapangannya di internet didampingi oleh guru. Kemudian anak-anak mencari foto-foto yang ada di internet untuk diedit baik di Canva ataupun
editor yang lain untuk dibuat. Nggih. Tahapan kegiatannya mulai sosialisasi, penetapan guru pendamping, pembentukan kelompok, kemudian survei lokasi di internet, pelepasan dan pelaksanaan, pelaporan dan penilaian. Pra pelaksanaan mengikuti sosialisasi, kemudian dari pelaksanaan mengisi logbook. Kami kenapa kok logbook ini penting? Karena untuk melihat setiap anak itu berkontribusi. Kemudian mengikuti kegiatan pelaksanaan, melaksanakan rencana program kerja, dan membuat catatan berupa refleksi dan evaluasi. Untuk paskanya, membuat laporan kegiatan, digitalnya, konten digital sebagai media informasi terkait objek yang sudah dipilih. Kelihatannya sederhana, tapi anak-anak sangat menikmati dan kontribusi untuk masyarakat juga ada. Dari sini mulai dari kuliner dan lain-lain kita edit untuk dimasukkan. Ini observasinya, lembar observasi, instrumennya, untuk rancangannya, dan lain-lain. Ini insya Allah Bapak Ibu, dan hasilnya anak-anak sudah bisa membuat, menampilkan di Instagram. Bentar saya cekkan. Buki, saya masih ada waktu? Izin Pak, sudah lebih. Oh, sudah lebih, berarti nanti bisa di. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya tidak mengizinkan untuk kita bertemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, ini sepertinya masih sangat menarik. Jadi kami akan siap ketika nanti Pak Yus undang ke Alimah untuk belajar tentang ini ya Pak Yus ya. Kompak Siap. mufinya di jilid kedua Pak Yus ya. Karena Betul, sepertinya Oke. tadi masih banyak yang penasaran, dan ini belum saya buka sesi tanya jawab saja sudah ada yang inden ini Pak. Bu Uki, saya nanti daftar bertanya Jeh gitu. Jadi memang untuk sesi ini sangat menarik sekali. Kami tunggu nanti untuk sesi berikutnya bisa luring. Kita tunggu di Alimah ya Pak Yus ya. Baik, Bapak Ibu, untuk berikutnya akan kami buka sesi tanya jawab yang nantinya akan kita batasi sampai dengan pukul 20 lebih 55 menit. Dan untuk penanya pertama tadi sudah saya catat, ini sepertinya ditujukan untuk Ibu Elisa dari Bapak ini sepertinya ya. Bapak Wiwit Suparyadi dari SMP Negeri 3 Nganjuk. Mungkin masih bersama kami, bisa kami sapa. Saya pengen lihat ini Bapak Wiwit yang mana ini. Kalau dari Nganjuk kan saya belum kenal ya. Mungkin bisa kami sapa. Sepertinya ini masih ke belakang sepertinya. Tapi sudah saya catat untuk pertanyaannya. Untuk Bu Elisa, bagaimana mengatasi karakter murid saat ini yang tentunya sangat berbeda dengan karakter-karakter murid pada zaman kita terdahulu seperti itu untuk menghindari bullying, padahal selama ini di sekolah Bapak Wiwit Suparyadi ini sudah menerapkan konsep saling asuh, asah, dan asih. Tetapi untuk karakter murid ini mungkin masih beberapa terlihat bullying seperti itu, Bu Elisa. Monggo kita akan diskusi bersama. Silahkan Bu Elisa. Terima kasih Bu Uki. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kalau menurut saya Bapak, ini yang kita perlukan dalam menumbuhkan karakter positif ini tidak cukup hanya pada kegiatan P5 atau di pembelajaran atau di sekolah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Kolaborasi dengan orang tua, karena bagaimanapun penumbuhan karakter positif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi perlu kolaborasi dengan orang tua, warga sekolah seluruhnya, baik kantin, orang belakang, penjaga dan sebagainya, bukan hanya guru dan lingkungan sekolah tentunya, karena bagaimanapun lingkungan sekolah sekitar kita itu juga harus mendukung. Jadi tidak bisa instan, memang Bapak perlu pemimpin
yang resilience dari kita, perlu resilience dari kita itu ketangguhan dari kita dalam menghadapi perubahan zaman. Kalau kita sudah bisa menghadapi perubahan zaman ini tidak stres nih, pulih kembali terhadap beberapa hal yang sering mungkin kita dapatkan di sekolah, sudah dinasehati balik lagi, kemudian terjadi di kelas lain lagi. Nah, itu perlu kolaborasi dan komunikasi yang efektif sehingga budaya positif itu menjadi sebuah komunitas yang menjadi kebiasaan di suatu sekolah. Jadi tidak bisa bergantung kepada satu individu, tetapi harus bersama seperti itu. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali Bu Elisa. Mungkin juga dengan bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi supaya kita menumbuhkan begitu ya, istilahnya menumbuhkan kesadaran dari murid. Jadi ketika kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi, itu juga akan berpengaruh juga. Begitu mungkin Bu Elisa ya? Ya Bu, untuk budaya positif, kalau tekniknya kan mungkin Bapak Ibu saya yakin. Ini kalau dari GP mungkin gitu, kalau di GP pasti sangat paham. Kalau mungkin yang di luar GP, mungkin budaya positif itu bisa kita tularkan, bisa kita tumbuhkan, baik yang melalui coaching atau budaya tadi segitiga restitusi, atau yang satunya lagi apa Bu Ki? Saya kok lupa ya. Yang mana ya Bu? Materi kita di GP ada budaya restitusi ya, ada budaya positif, segitiga restitusi, satunya lagi itu apa saya lupa. Nah, itu mungkin bisa kita tularkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mempunyai ketangguhan. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekolah dan warga sekolah agar apa yang kita wujudkan, yang ingin kita wujudkan mengenai karakter ini memang merupakan hal yang sangat berat nih akhir-akhir ini karena banyak berita pembulian, sehingga kita perlu menanamkan terus-menerus kepada siswa kita di sekolah agar bisa mengatasi hal-hal dan memiliki jiwa yang positif, begitu budaya positif. Hal-hal yang menjadi negatif mereka bisa menangkal atau membentengi dirinya sendiri, karena bagaimanapun ketika kita memberikan sebuah hukuman seperti apa yang biasanya sebelumnya kita lakukan, itu tidak menjamin anak itu bisa sadar atas apa yang mereka lakukan atas kesalahan. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi juga Bapak Wiwit Suparyadi ternyata juga masih menyimak. Beliau mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Semoga saya dan teman-teman bisa menerapkan. Tetap semangat Bapak Wiwit, kita nanti bisa saling sharing ya. Meskipun kita jauh tetapi tetap dekat di hati. Baik, untuk tadi sesuai dengan teknis untuk sesi tanya jawab ini, kami berikan kesempatan untuk satu narasumber adalah satu penanya. Dan ini ada lagi untuk Ibu Rima, sepertinya bertanyanya kepada Bu Elisa. Mungkin bisa Bu Elisa jawab melalui kolom chat, Ibu. Kita akan beralih ke penanya berikutnya. Tadi sudah inden ke saya ini Bapak Sumadi dari SMA Negeri 2 Batu. Bapak Sumadi masih bisa mendengar kami, masih bergabung bersama kami. Dan kami, oh ya siap, masih semangat pagi nih sepertinya. Baik, saya ingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi dari kegiatan Kompak Ngopi ini yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Bapak Sumadi mana ini? Saya pengen lihat wajahnya ini Pak. Bisa dibuka dulu kameranya Pak. Nah, saya pakai kaos. Ya, enggak apa-apa. Ini cocok Pak, kalau guru olahraga memang pakaiannya pakai kaos itu sudah cocok Pak. Baik Pak Sumadi, untuk kali ini akan bertanya kepada narasumber 1, 2, atau 3 Bapak? Ada Pak Zaki juga, ke Bulis juga boleh ya? Iya. Nanti ke Pak Yus. Satu aja. Ketemu saja biar Satu aja. nggak Nanti flu itu nanti saya yang ajak lainnya. nampel biar nggak sakit-sakit, dan itu kelihatannya flu itu. Nggak tahu nampel masalah ini.
Ya, dipilih satu aja Pak Sumadi. Ini yang boleh atau belum mendapatkan pertanyaan ini adalah Pak Zaki dan Pak Yus ini. Pilih yang mana ini? Pak Jaki aja. Tapi nanti yang boleh saya Oke, sampaikan kalau boleh nanti bisa dijawab Bu Yani ya di chat mungkin karena kompleks oh iya, agak kompleks gitu. boleh. Oke. Ya, boleh nanti kita juga bisa diskusi di grup Pak, dan kompak ngopinya ini sepertinya tadi sudah ada angin-angin bahwa akan ditindaklanjuti oleh Pak Yus di Aligma ini. Oh ya, saya siap Baik saja Pak kalau Sumadi. diajak sana. Iya, baik silahkan Pak Sumadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi semuanya. Selamat bertemu, syukur alhamdulillah kita bisa berdiskusi dengan guru-guru hebat, narasumber yang luar biasa. Ini mungkin ke Pak Zaki dari apa ya? Dari Google Form-nya itu kalau tadi tentang ke siswa atau ke orang tua. Apakah itu tidak mungkin dilakukan untuk ke Bapak Ibu guru dengan permasalahan, mohon maaf, guru tua termasuk aku, kalau diajak berubah itu agak sulit. Katakanlah di SMP 1 tempatnya Pak Zaki itu ngajar, sudah berapakah orang yang betul-betul bisa menerapkan kurikulum merdeka. Misalkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Itu sudah berapa? Termasuk ke Bu Elis tadi ya, kelihatannya kurang menyentuh tentang pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Katakanlah kalau Bu Elis membahas paru-paru, apakah anak-anak dijelaskan paru-paru itu adalah alat untuk bernapas orang? Atau anak-anak distimulus sehingga anak-anak mampu menjelaskan apa itu paru-paru, apa itu fungsinya. Sehingga proses berpikir anak-anak itu kita gali. Hal ini seandainya dilakukan mulai usia dini, katakanlah sejak SD sudah anak-anak kita ajak berpikir, proses berpikirnya kita stimulus, kita pancing lah dengan pertanyaan pemantik dan lain sebagainya. Saya yakin SMA aku gampang lah ngajar. Anak-anak ini begitu sudah pasti cerdas-cerdas. Tapi sekarang saya katakanlah mengajar satu materi begitu hampir 1 jam untuk menstimulus anak-anak mengartikan, memahami apa itu dan lain sebagainya. Masih slowly katakanlah begitu. Ini bisa mungkin Pak Zaki nanti bisa membuat sebuah Google Form atau apa yang sebagai apa inovasi untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu guru kita, terus apa yang harus dilakukan. Mungkin ide-ide kreatifnya akan muncul di sana. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin biar kadang tak tulis lah, kata wong gak pena iki. Saya baca ya, mohon maaf. Boleh. Ini mungkin tentang pembelajaran ke Bu Elis juga. Untuk pembelajaran defisiensi ini kan berawal dari asesmen diagnostik ya, kalau dulu diagnostik kognitif dan non kognitif, kalau sekarang mungkin formatif awal begitu, istilah saja yang penting dilaksanakan kan begitu kalau saya. Nah, apakah boleh ini tidak dilakukan dengan tes tulis atau pengetahuan? Apa boleh dilakukan praktek? Terus mesti arai. Apa boleh begitu? Terus seandainya satu kelompok itu sudah katakanlah menguasai sebuah materi, beberapa kelompok sudah menguasai materi, ada beberapa kelompok yang belum. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya apakah kita melanjutkan ke materi baru atau kita selesaikan materi itu biar anak-anak menguasai semua. Matur nuwun, nggak banyak-banyak Mbak Uki sudah Mbak Uki yang cantik. Terima kasih saya dipanggil. Salam untuk guru sehat semua. Salam sehat selalu. Pak Yus, jangan lupa namplek biar sehat.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Itu tadi Pak, umur mencerminkan tidak ada eh, apa istilahnya, stop berhenti belajar dengan umur sekian, tidak. Itu mencerminkan bahwa Pak Sumadi sampai dicatat itu tadi Pak. Itu menandakan umur bukan menjadi masalah ketika kita mau terus belajar. Silakan Pak Zaki dan Bu Sebentar, Elisa satu nanti lagi Mbak bisa Uki. langsung menanggapi. Materinya mau di-share nggih? Wapi ya, banget ya aku lagi Oh ya, oleh siap materi ya. aku ketunan. Nggih. Matur Iya, nuwun. baik, nanti saya share. Plus saya tambahi fotonya Bu Elisa ya Pak. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Zaki, bisa dilanjutkan dengan Bu Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh kalau yang lain tanya, saya nggak gredeg Bu. Tapi kalau Pak Sumadi yang tanya, saya yang gredeg. Karena Pak Sumadi ini dulu guru SMA saya. Jadi kalau ketemu itu harusnya saling bolak-balik ke Pak Sumadi. Gini, Sekarang yang narasumber Pak Zaki. jadi alhamdulillah saya dulu pernah diajar maksudnya menjadi muridnya Pak Sumadi ya Bapak Ibu di SMA 2. Mohon izin Pak, saya menjawab. Jadi kalau misalkan di sekolah itu ada guru yang mohon maaf yang kurang familiar dengan teknologi, dengan gadget, ketika pengisian Google Form tentu kita harus memaksimalkan di tahapan yang pertama atau sintaks atau langkah yang pertama yaitu sosialisasi. Makanya saya tadi ketika sharing, ketika saya sampaikan di presentasi itu untuk sosialisasi itu memang harus sangat panjang. Jadi kita bisa sosialisasi di kegiatan di kegiatan rapat dinas misalkan, kemudian ketika kita ngajar di sekolah atau di kelas itu kita sosialisasikan ke anak-anak tentang apa itu inovasi, bagaimana membuat inovasi dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan inovasi dari guru-guru ya. Kalau meningkatkan inovasi dari guru-guru mungkin itu kita kalau di SMP 1 ya Pak, itu kita membuat workshop ya. Jadi Ibu Kepala Sekolah dan tim itu membuat workshop yang mendatangkan narasumber. Kalau kita biasanya mendatangkan dari Widya Iswara BPGP ya, dan dosen dari Universitas Negeri Malang misalkan, itu kita fokus jadi dalam sebuah workshop itu kita fokus bagaimana kita membuat sebuah karya inovatif sampai dengan bagaimana penulisannya. Jadi kita didampingi mulai dari awal sampai dengan penulisannya sampai akhir itu harus benar-benar jadi karya inovatif yang sudah diimplementasikan di dalam kelas. Jadi memang kalau siswa itu kita grade-nya itu mungkin ketika mereka membuat sebuah inovasi itu bisa kalau di angka 1 sampai 10 yaitu inovasi yang sederhana mungkin 1 sampai 4 atau mungkin 1 sampai 5 itu sudah sangat bagus. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru ya biar mungkin bisa untuk kenaikan pangkat atau mungkin bisa mengikuti lomba ASN inovatif atau mungkin untuk lomba inovasi pembelajaran, maka kalau ingin kita ada di grade 5 sampai dengan 10 itu mau tidak mau mungkin langkah yang paling tepat untuk guru-guru bisa meningkatkan kualitas atau pembuatan karya inovatif itu adalah dengan workshop yang mendatangkan narasumber plus harus didampingi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung dilanjutkan Bu Elisa. Tadi pertanyaannya untuk Bu Elisa dari Pak Sumadi tentunya tentang asesmen. Apakah untuk asesmen awal ini harus dilakukan dengan lisan ataupun tulis? Apakah bisa dilakukan dengan praktik? Kemudian ketika nanti dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, ketika ada 1 atau 2 orang atau beberapa orang yang tidak istilahnya bukan tuntas ya, tidak selesai dalam pembelajaran sebelumnya atau belum mampu dalam pembelajaran sebelumnya, itu apakah bisa meneruskan ke pembelajaran lebih lanjut atau menunggu yang belum menguasai atau bagaimana? Seperti itu Bu Elisa, silakan.
Nggih, terima kasih Bu Uki. Kalau Pak Jaki tadi ndredeg, saya lebih ndredeg lagi nih Pak Jaki. Mudah-mudahan jawaban saya bisa sedikit aja ya Pak Sumadi. Bisa sedikit mencerahkan Pak Sumadi. Terima kasih Pak Sumadi. Tadi saya sempat mendengar pembelajaran IPA nih Pak Sumadi. Kalau pembelajaran IPA di SMP sebenarnya sama sih Pak Sumadi, di SD juga sudah sekarang yang kurikulum merdeka. Kalau seperti itu sudah dari dulu tuh sebenarnya sudah dilakukan, cuman kalau sekarang mungkin lebih apa ya, lebih bisa tertulis karena modul ajarnya itu spesifiknya jelas ya, pertanyaan pemantiknya apa. Dulu sebenarnya pertanyaan pemantik sudah dilakukan sih Pak di RPP kalau yang dulu nggih. Setiap kali kita masuk pembelajaran, kenapa tadi tidak menayangkan full pembelajaran karena memang waktunya terbatas, Pak. Jadi ketika tadi menjelaskan tentang sistem pencernaan atau sistem pernafasan, begitu kita selalu memulai dari pertanyaan pemantik. Nah, mau masuk pertanyaan pemantik itu setelahnya kita sudah menyiapkan alat. Kalau biasanya di IPA Pak itu ada set kit, ada karta, ada torso yang anak-anak bisa utak-atik sistem pencernaannya yang mana, kemudian mereka membuat bagaimana kalau pernafasan ya Kak, bagaimana pernafasan inspirasi dan ekspirasi seperti itu. Baik juga sistem pencernaan, kita juga mencoba melakukan praktek tentang karbohidrat, amilum dan sebagainya. Jadi praktek kemudian laporan dan presentasi. Jadi kontekstualnya di situ Pak. Kalau pembelajaran IPA lebih banyak mungkin praktek. Tadi memang tidak disampaikan secara detail. Kemudian dari pertanyaannya yang apa tadi Bu Uki, asesmen asesmen apakah boleh dilakukan dengan praktek seperti yang kami dapatkan kemarin Bapak. Jadi kalau di praktek mungkin bisa disampaikan adalah jurnal catatan Bapak Ibu. Jadi asesmen kognitif diagnostik asesmen kognitif awal asesmen formatif awal ini bisa menggunakan tulis atau lisan atau praktek. Kan kalau praktek itu bisa yang dicatat adalah perkembangan jurnalnya yang digunakan sebagai hasil analisis data. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir apa tadi Buki? Untuk bagaimana siswa apakah bisa naik kelas atau tidak? Kurikulum Merdeka itu menggunakan fase Pak, menggunakan fase. Nah, di dalam fase ini ada jenjang, ada bukan jenjang ya, ada fase D, kalau di SMP itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini satu fase. Jadi capaian pembelajaran dalam satu fase, di fase D itu dari kelas 7, 8, 9. Kalau misalnya ada siswa yang di kelas 7 ini di saat kelas 7 capaian pembelajaran yang sudah terbagi bersama oleh beberapa misalnya di IPA oleh beberapa guru di sekolah itu, kita bagi di kelas 7 capaian pembelajarannya itu ini, di kelas 8 capaian pembelajaran ini, kelas 9 ini. Misal di kelas 7 ada yang tidak tercapai, di catatan perkembangan itu kan ada Pak. Jadi di sini tidak lagi KKM. Jadi anak ini bukan naik kelas dan tidak naik kelas, tetapi anak itu tetap di fase D, bisa menyelesaikan capaian pembelajaran di fase D ini sampai kelas 9, seperti itu. Jadi di kelas 7 misalnya mereka nanti naik di kelas 8, maka fase itu capaian pembelajaran yang belum tercapai itu bisa dititipkan kepada guru yang di jenjang berikutnya atau dilakukan pendampingan kepada siswa yang belum mencapai. Nah, sesuai dengan seperti raport yang disampaikan kepada wali murid, raport kurikulum Merdeka itu kan sekarang deskripsinya adalah capaian pembelajaran, jadi bukan ketuntasan yang berbentuk angka, Pak, tetapi ketercapaiannya apakah sudah tercapai dan tidak tercapai capaian pembelajarannya, dan itu bukan angka, tetapi deskripsi perkembangan. Nah, mengapa perlu pembelajaran berdiferensiasi? Ini juga terkait dengan penilaian di kurikulum Merdeka. Di pembelajaran berdiferensiasi ini, ketika kita menentukan sebuah capaian pembelajaran, kita menuliskan kriteria ketuntasan capaian pembelajaran. Dari kriteria ketuntasan ketercapaian pembelajaran ini, kita bisa membagi siswa yang belum
siap tadi dengan berdasarkan kesiapannya, jadi semua akan tercapai sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Jadi ketika kita menuliskan ketercapaian itu di bawah akan kita tuliskan, kita sampaikan siswa yang belum siap ketercapaiannya berarti misalnya baik, cukup, baik, sedang, sangat baik misalnya ya. Yang sedang ini misalnya sudah tuntas untuk siswa yang yang kesiapannya kurang daripada yang sangat mahir seperti itu. Jadi ini semua siswa akan tercapai ketika kita menuliskan analisis ketercapaian kita sesuai dengan analisis hasil asesmen awal kita. Itu perlunya analisis awal, Pak, sehingga tidak ada kata tidak naik kelas di dalam fase kurikulum merdeka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah sangat jelas sekali ya, Bu Elisa menjelaskannya sudah runtut sekali. Pak Zaki juga tadi sudah menjelaskan secara runtut. Dan satu lagi penanya untuk Bapak Yus, silahkan. Boleh angkat tangan, boleh dicat. Untuk satu lagi penanya terakhir untuk Bapak Yus. Bapak Ibu? Jangan dipaksakan, Bu Ki. Iya, sepertinya mau ini Pak, mau belajar sendiri ke Pak Yus sepertinya. Jadi pertanyaannya dipending dulu. Baik, Ada Pak untuk Sarno, Bu Ki, Resen. iya ya, maaf, saya lihat terlebih dahulu. Baik, Bapak Sarno, ya, baik. Mohon untuk dibuka mic-nya terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, selalu setia ini dari tadi Pak, saya Iya, lihat itu nyimak. alhamdulillah. Monggo Bapak, silakan. Sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi satu saja yang nanti yang satu tak langsung ke Pak Yus Japri saja. Ya, Ini yang topik mungkin saja Pak ya, yang untuk Pak Yus ya. saja ya. Tadi saya menyimak di PowerPoint Pak. Iya, sudah siap. Ya, di PowerPoint Pak Yus tadi ada membutuhkan transformasi kolektif, upgrade atau update, antara lain ada mindset, skill set, kemudian ada toolset. Ya, nah ini kalau yang saya pahami, kalau mindset itu kan perubahan pola pikir. Kalau yang skill set sama toolset ini, saya tahunya kalau toolset itu alat itu. Nah, ini mohon ada penjelasan yang lebih gamblang itu di perubahan ini yang skill set sama toolset itu di mana perubahannya. Mungkin itu Pak Yus, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Monggo Pak Yus, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sarno. Ini teman saya di Wasbang. Pak Sarno memang kalau kemarin nggak ada materinya gitu terkait toolset terus mindset kemudian skill set. Kalau skill set adalah keterampilan, sekumpulan keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh murid ya. Atau kalau kita tadi yang kita bahas adalah sebagai guru, keterampilan yang harus dimiliki untuk menggunakan toolsetnya. Toolsetnya itu saat ini adalah teknologi. Jadi alatnya itu teknologi. Nah, kita sebagai orang selain pola pikir harus punya keterampilan. Nah, pola pikirnya aja maju tapi tidak mengasah keterampilan kemampuannya juga tidak bisa. Nah, keterampilan kemampuannya untuk yang ngasah untuk apa ya? Untuk menggunakan toolsetnya. Toolsetnya saat ini adalah teknologi. Makanya tadi saya membuat modul P5 yang menghubungkan antara pola pikir, merubah pola pikir anak, bagaimana mengembangkan potensi lokal dengan keterampilan yang dimiliki anak. Ternyata anak saat ini tuh jauh lebih bagus editan foto atau videonya daripada kita sebagai gurunya. Dan anak-anak dekat sekali dengan laptopnya. Nah, ini kemampuan anak-anak. Guru juga harus merubah dalam membelajarkan sesuatu, harus menguasai merubah mindsetnya dulu, terus membelajarkan
skill setnya untuk menguasai toolsetnya. Itu insya Allah Pak Sarno yang saya sampaikan tadi. Ngapunten. Ya, terima kasih. Terima Baik, terima kasih. kasih. Gimana Pak Sarno? Sudah sangat Oh, jelas sudah sekali ya. ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepat di sini pukul 21 kurang 3 menit untuk sesi tanya jawab kita berjalan dengan sangat gayeng gitu ya kalau bahasa Jawanya ya, sangat harmonis sekali. Dan di sini saya izin untuk menyimpulkan pada seluruh sesi pada malam hari ini. Pengelolaan sekolah sangatlah penting dilakukan karena sebuah pilar dari kemajuan sekolah dalam mengembangkan ide dan kreativitas dari seluruh komponen sekolah. Jangan ragu dengan kurikulum merdeka, pembelajaran dan asesmen adalah suatu kesatuan yang utuh. Cinta budaya, cinta bangsa sebagai penguatan wawasan kebangsaan. Keselarasan harus terjalin dengan baik untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya Bapak Ibu, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita akan berbenah mulai dari sekarang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 21 dan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber yang sangat luar biasa atas sharing berbagi praktik baiknya, dan juga terima kasih untuk guru-guru hebat di Kota Batu maupun di luar Kota Batu. Jangan lupa kita foto sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita buka kamera, tolong Pak Zaki bisa nanti diberi aba-aba ya. Pak Jamil ketiduran ya sepertinya atau masih? Buka kamera Oke, Bapak baik Ibu. Bapak Ibu. Kita buka kameranya terlebih dahulu, kita sesi foto bersama sebelum kita tutup dan kita akhiri. Siap. Pak Zaki bisa Halaman memberikan aba-aba ya? siap. Halaman 1, 2, 3. Kok tak delete sih keliru. Baru halaman 1, 2, 3. Tar. Semboyannya pendekar gimana semboyannya pendekar? Ini ya, tangannya gini ya Ibu ya. Semuanya pendekar kayak pantunnya Pak Yus tadi. Kecik ini beli tomat. Halaman 2, monggo Bapak Ibu dibuka. Sudah Pak Zaki? Satu lagi terakhir. Oh terakhir, suka foto Ya, ini ternyata. sampun. Sudah, makasih Bu. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator untuk sesi malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Saya undur diri dan jangan lupa Bapak Ibu tetap semangat demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama, Mohon Bapak Ibu. maaf. Terima kasih Pak Sarno. Pak Yus, ya, Bu Elisa. Iya, Pak Sarno. Terima Semuanya. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Iki Pak Kris main game iki. Bu Elisa tak kasih pantun. Boleh cakep, oh gorong ya. Sudah tidur lagi Pak Yus. Pantun Pak Bambang, sampai sehat. lali. Terima Pantun kasih ya Imam Om. sampai lali, saking ke susu. Zak iku lek metu to. Oleh.
Aman, Ayo Pak Chris. Yus. Pak Oke, Bambang, oke. Ayo Pak Zaki dan tidur Bambang iki. SMK-nya Siap. Gelaga. Monggo, Liv. Mohon Pak pamit. Yus, Terima kasih, nanti terima minta kasih. rekordannya ya. Oke, siap. Oke, Sampai jumpa lagi. Pak Yus, oke, terima Assalamualaikum, kasih Chris. teman-teman. Bu El, terima kasih Pak Zaki. Salam Terima pendekar. kasih Pak Bambang. Salam pendekar. Pendek mekar. Pak Tito hadir ya. Pak Tito, siap Pak Tito? Alhamdulillah Pak Yus. Lama nggak jumpa. Alhamdulillah Pak Tito. Lagi, Pak Zaki, saya kemarin ya apa iku? Dalam. Apa Pak Zaki, apa Pak Yus mang? Pamer- Inovasi-inovasi apa apa? ini? pameran ya. Iya. Oh, Jadi pameran, nanti nggih. tak anukan Nis. Nanti ini kurang dikit, nanti tak itu kan ada vendornya. Nanti tak share di grup ya. Kurang ngirim. Oke. Oh, Kurang gak ngirim. apa-apa wis. Besok terakhir saya juga belum ngecek. Pokoknya besok pagi tak kirimkan ke vendornya ya. Yang itu loh, yang poster-poster kita yang kemarin yang Loka 7 itu aja dikirim. Aduh, nang ndi ya wis niku. Nah, itu saya juga mau nyari ini. Wis, ayo kita nyari. Ayo. Wis. Oke, Duluan ya, Terima Pak kasih. Yus. Oke, Pak Yus, terima kasih Pak Yus Zoom-nya. oke. Makasih ya Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Well, duluan, Bu Sum.